Kian tak terbendung hingga tembus lebih dari 17.600 per dolar AS. Sejauh mana depresiasi rupiah yang terus terjadi ini menekan kelompok menengah bawah dan masyarakat di pedesaan, dan juga bagaimana akhirnya kenaikan harga memicu imported inflation. Kita tanya ekonom Core Indonesia Dipo Satria Ramli. Mas Dipo, selamat pagi, apa kabar? Pagi Mas Yan, pagi. Oke Mas Dipo, ini yang jadi perbincangan di mana-mana sejak pekan lalu dan juga lebih memanas lagi di pekan ini terkait dengan rupiah yang menempati posisi ataupun level terlemah sepanjang sejarah. Namun kalau kita melihat terkait dengan rupiah ini Mas Dipo, apa sebetulnya efek domino yang akan dirasakan oleh masyarakat pedesaan, khususnya kelas menengah bawah dari pelemahan rupiah yang terjadi terus-menerus? Iya Mas Yan, jadi kita perlu sadari bahwa yang terpukul itu memang sebenarnya bukan hanya warga desa aja, tetapi buruh, petani, nelayan, pedagang, UMKM, bahkan orang kantoran. Dunia usaha sebenarnya banyak di saat ini sudah banyak yang mulai komplain mengenai masalah rupiah ini. Dan sebenarnya alurnya cukup clear ya. Itu memang kalau kita melihat transmisi dari rupiah pertama dia melemah, ya kan. Lalu siapa yang terdampak? Itu adalah industri-industri atau pengusaha yang bahan bakunya memang import. Ya kan, tadi sebenarnya di cuplikan sebelumnya sudah dibilang juga mengenai beberapa bahan pangan, jadi gandum, kedelai, itu sudah dirasakan di pasar. Mungkin untuk elektronik atau otomotif, itu komponen, ya kan, intinya sebenarnya banyak sekali barang memang yang import di Indonesia, gitu. Kita tidak bisa batasi. Lalu karena si harga bahan baku naik tersebut, ya kan, si dunia usaha atau si pengusaha, ya dia harus adjust harga kan, ya kan, jadi harga barang naik, tetapi sebenarnya upah atau gaji itu kan nggak naik ya. Ya kan, jadi ini benar-benar yang bikin konsumsi rumah tangga melemah gitu, ya kan. Jadi dan itu konsumsi rumah tangga bukan hanya di desa saja, tetapi di berbagai macam area tadi ya. Jadi buat buruh, petani. Kita juga bisa lihat ya dari program presiden gitu untuk memodernisasi desa gitu. Bahkan seperti program Merah Putih gitu kan, itu mobilnya kita import dari India. Untuk pembangunan fisik, konstruksinya kita bajanya import, bahkan kita semen pun kita import hari ini. Jadi dampaknya luas sekali. Betul ada beberapa usaha ya, atau misalnya petani gitu, misalnya dia melakukan menjual komoditas yang diekspor ya, misalnya dia jual kopi atau misalnya tambang batu bara gitu. Mereka dapat keuntungan karena rupiah yang melemah ini, ya kan. Tetapi mayoritas itu net loss, ya kan, karena memang kebutuhan pokoknya itu naiknya akan lebih tinggi daripada apa yang mereka jual di pasar gitu. Jadi secara sosial efek netnya itu sebenarnya lebih menekan gitu kelas menengah dan kelas ke bawah. Gitu, Oke, Mas Dipo, berarti kalau saya simpulkan tadi bahwa memang bukan hanya masyarakat di pedesaan, tentunya di masyarakat di desa ini terdampak, tapi memang ada sebutkan petani juga buruh sangat terdampak dengan pelemahan rupiah. Tapi kalau kita lihat ini yang menjadi concern adalah secara transaksi memang tidak menggunakan rupiah begitu, tidak menggunakan dolar maksud kami. Tapi apakah ini hampir mustahil terbebas dari dampak gejolak dolar? Apakah demikian kesimpulannya Mas Dipo? Iya, jadi mungkin balik ke contoh tadi ya Mas Yan, si warga desa dia nggak pakai rupiah, tapi dia belanja kan pakai rupiah ya, dia nggak pakai dolar, dia belanja pakai rupiah, tapi banyak harga yang dia beli itu benar-benar dibentuk oleh rantai pasok yang terpapar dolar. Ya kan, jadi misalnya dia beli obat-obatan atau dia beli jarum, ya kan, dia beli solar, LPG, ya kan. Jadi walaupun mereka secara teknis tidak pegang dolar, mereka tetap membayar si bahan baku dolar itu, gitu kan. Jadi mungkin si barangnya sendiri rupiah, tapi bahan baku dari barang itu dolar gitu. Jadi itu yang terdampak benar-benar harga barang yang sehari-hari kita pakai ya kan. Jadi intinya gini ya, masyarakat desa itu nggak perlu beli dolar untuk terkena dampak dolar. Ya kan, dia cukup hidup di Indonesia yang memang input produksinya banyak dari import gitu, Mas. Oke, berarti secara fisiknya memang tidak dilihat, namun memang dirasakan secara harga sehari-hari. Yang juga menjadi pertanyaan Mas Dipo, ini seberapa besar sih kenaikan harga memicu imported inflation dan membuat rupiah yang dipegang oleh warga termasuk tadi petani, buruh, dan warga di desa ini nilainya menyusut saat akan dibelanjakan. Namun kita bahas usai jeda, Mas Dipo tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis.
Saudara, seberapa besar efek domino pelemahan rupiah bagi warga di pedesaan? Kita lanjutkan perbincangan bersama ekonom Core Indonesia Dipo Satria Ramli. Mas Dipo, ini terkait dengan pada akhirnya kenaikan harga ini memicu imported inflation, membuat rupiah yang dipegang oleh warga seperti tadi petani, buruh, nilainya kian menyusut saat dibelanjakan. Apakah seperti itu, Mas Dipo, dan bisa dijelaskan? Ya, jadi ini memang yang sangat mengkhawatirkan ya dari perubahan rupiah dan harga minyak juga, ya kan. Jadi memang si imported inflation, dia memang inflasi yang terjadi bukan karena faktor domestik lokal, tapi karena faktor luar negeri melalui tadi ya pelemahan kurs atau kenaikan harga minyak, ya kan. Namun di sisi yang sama, pendapatan atau uang gaji kita gitu tetap sama kan. Jadi secara tidak langsung daya beli kita turun karena barang-barang harganya naik, ya kan. Tetapi kita daya belinya uh, menjadi turun karena gaji kita tetap gitu. Jadi mungkin ilustrasinya gitu ya, tiap tiap bulan kita gajian nih, ya kan. Tiba-tiba harganya naik. Jadi mungkin 5 tahun lalu kita bisa beli 10.000, dapat 5 tahu isi, sekarang 10.000 cuma dapat 3 gitu. Gajinya sama tapi barangnya harga lebih mahal. Yang perlu di note juga, si dampak imported inflation ini tidak selalu 1 banding 1. Artinya apa? Misalnya rupiah melemah 10%, harga yang diimpor naiknya 10%. Terkadang tuh ada jeda. Jadi kadang-kadang dia bisa lebih, bisa kurang, ya kan. Dan itu juga karena ada jeda, atau misalnya kayak BBM kan ada subsidi, ada intervensi pemerintah. Tergantung juga si strategi perusahaan. Tetapi imported inflation itu benar-benar nyata, ya kan. Tetapi memang kecepatannya dan besar pass-through-nya bisa beda antar barang gitu. Jadi mungkin ada bilang, loh kok saya ini bahan baku belum naik gitu. Mungkin karena inventory-nya tercukupi. Tapi ada beberapa barang yang naiknya kencang banget nih gitu dengan kenaikan melemahnya rupiah ini gitu, Mas Yan. Oke, kecepatan tiap barang berbeda, dan tadi juga kalau kita bisa garis bawahi terkait daya beli turun, di mana gaji tetap sementara harga juga naik. Kalau kita juga breakdown satu persatu, tadi saya sempat membacakan terkait dengan apa saja ketergantungan impor barang-barang di Indonesia begitu. Ini kalau di breakdown satu persatu, Mas Dipo, soal ketergantungan impor komoditas strategis, kita mulai dari energi dulu lah. Dari data Kementerian SDM pada tahun 2025, ini bisa ditampilkan di layar terkait dengan ketergantungan. Ini minyak bumi sebesar 32%, BBM 36%, LPG tinggi sekali lebih dari 80%. Ini kalau kita melihat pelemahan rupiah ini dampaknya akan seberapa besar terhadap sektor energi ini, mengingat BBM dan LPG ini mendapatkan subsidi dari pemerintah juga. Ya, jadi pertama mungkin kita harus fair ya. Saya mau apresiasi sekali lagi langkah pemerintah untuk mensubsidi BBM, solar dan Pertalite itu sudah benar, ya kan. Tetapi kalau kita ngomongin imported inflation, transmisi harganya itu kan ada banyak jalur ya. Sebagai contoh, si harga minyak itu tuh hanya 60% untuk transportasi, 40% itu sebenarnya untuk industri. Ya kan, jadi itu untuk petrochemical, mungkin seperti kimia, seperti plastik, dan plastik itu kan banyak dipakai ya, buat di elektronik, di baju, kacamata, ya kan, meja sekarang udah plastik juga. Jadi walaupun yang BBM subsidinya kita tahan, kenaikan itu tetap akan berasa di jalur-jalur yang lain tadi, yang industri tadi 40%. Lalu juga yang mengenai si BBM subsidi ini sekarang jadi pertanyaan ke masalah fiskal, ya kan? Karena harga tersebut Ujung-ujungnya mungkin fiskal ya, tidak, Mas? iya, karena tidak dirasakan di pom bensin, ya kan? Tetapi malah dirasakan di Pertamina atau di APBN. Dengan ruang fiskal udah sempit itu, kita juga perlu bertanya seberapa kuat sih APBN ini untuk menahan harga minyak, ya kan? Kemarin kita ada masalah harga minyak sebelumnya, sekarang harga minyak dan rupiah, gitu. Jadi apa ya? Mungkin kita perlu klarifikasi lebih lanjut lah dari pemerintah mengenai ini, ya kan? Tapi intinya pemerintah pun kan nothing is free ya, tidak ada yang gratis di dunia ini gitu. Jadi mungkin pemerintah bisa tahan, tapi kalau pemerintah nggak tahan pun juga takutnya nanti ada instrumen-instrumen lain yang digunakan untuk misalnya kayak dia naikin pajak atau ada subsidi yang dikurangin, ya kan. Artinya ada trade off yang akan dilaksanakan karena untuk menahan si harga BBM subsidi itu. Jadi kita harus melihat secara menyeluruh ya. Jadi kalau secara ekonomi, jadi kita apresiasi si langkah menahan subsidi, tetapi kita jadi pertanyakan si APBN sama Pertamina seberapa kuat nih untuk menahan gitu. Dan again, kalau kita ngomong imported inflation, ada banyak hal yang tidak melalui BBM subsidi. Ya kan, ya tadi ya si plastik dan juga bahkan kayak misalnya
Kalau yang kelas menengah atas gitu, yang mobilnya udah mahal, dia udah mungkin komplain, wah ini Oke. Deadslide kenaikannya 65% gitu. Jadi pasti dirasakan oleh banyak Oke, orang. Mas Dipo, Gitu Mas ya. kalau kita lihat juga tadi yang ketergantungnya paling tinggi kita lihat pada gandum hingga 100% dan kedelai mencapai 92,5% dan sudah terasa oleh masyarakat. Tapi pantauan di lapangan produk-produk seperti tepung, terigu harganya masih stabil sementara tempe tahu sudah mulai naik. Ini mengapa ada perbedaan demikian? Apakah seperti yang Anda jelaskan tadi soal imported inflation? Iya betul. Jadi si kenaikan itu kan beda-beda ya. Dan seperti itu, karena memang ada yang lebih dipakai lagi, misalnya kayak gandum kan dia bahan bakunya buat terigu, ya kan? Dan itu kita dua-duanya impor. Kedelai kita impor. Tetapi intinya setiap industri memiliki ininya masing-masing. Jadi kalau terigu biasanya dia stoknya banyak, ya kan? Mungkin ada peran industri juga di situ. Sedangkan ada beberapa yang itu lebih pengrajin kecil gitu. Oke, Jadi dampak itu benar-benar berbeda-beda antara komoditas, ya kan? Dan itu tidak sama ya timingnya. Itu juga. Saya sebenarnya tadi cukup kaget sih bahwa di pasar itu sudah naik begitu cepat, ya kan? Sudah langsung dirasakan, ya kan? Karena memang dari dunia usaha itu pasti dia nggak mau menelan kerugian itu kan, pasti dia lempar ke konsumen, ya kan? Dan mungkin kalau untuk gandum, terigu dan kedelai, ya kan itu mungkin industri makanan ya. Jadi mhm, biasanya kalau industri makanan dia nggak naikin harga, tapi dia jumlahnya dikecilin gitu. Tapi kan oke. nggak banyak industri seperti itu ya yang bisa mengecilkan volume gitu Mas Yan. Oke, berarti ini dampak setiap komoditas ini berbeda-beda secara waktu juga kecepatan kenaikan harganya juga berbeda-beda. Tapi yang patut diantisipasi oleh masyarakat juga memang bukan hanya di perdesaan, tapi juga Mas Dipo sebutkan hampir semua wilayah akan terdampak jika terus-menerus pelemahan rupiah ini terjadi tanpa diantisipasi oleh pemerintah. Terima kasih Dipo Satria Ramli atas waktunya bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu, Mas. Terima kasih Mas Yan.